Ya, betul. Oke. Jadi inilah judulnya. Jadi sebetulnya, maaf ya, sekarang kita mulai aja. Sebetulnya yang kita akan bahas itu the exploration history ya daripada the Cepu Province yang akan mengungkapkan bagaimana sebetulnya Banyu Urip itu diketemukan ya, karena Banyu Urip itu hampir dikatakan the last apa itu oil field itu di abad yang lalu ya, di abad yang lalu, abad ke-20. Nah, yang berikutnya kita lihat ya, maka slide berikutnya. Nah, saya bagaimana ketahui Cepu Blok itu ya di Northwest East Java Basin ya. Dan itu merupakan daerah yang paling tua ya, atau mungkin salah satu yang paling tua di Indonesia, bahkan di dunia juga ya. Dan produksi itu 1887, itu artinya 5 tahun atau hampir 4 tahun makanya sudah ke Katau ya. Dan saya kira termasuk ada 30 lapangan yang ditemukan. Dan Fan slide-nya belum kelihatan, beberapa orang itu nggak muncul, Pak. nggak muncul. Kali saya muncul. Ya, saya muncul, ada yang ngomong nggak muncul tadi ya? Di YouTube-nya muncul nggak, Kang Igun? Muncul, Pak. Berarti koneksi di sana, Pak, mungkin, Pak? Di slideshow kita ada muncul nggak? Muncul kelihatan full nggak? Nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan apa-apa malah. Nah, ini baru kelihatan full memang. Nah, ini nggak full. Ini full. Yang sekarang tadi gimana? Sekarang tidak full. Tadi aja kan? Ya, tapi belum full. Oke. Oke. Nah, ini introduction-nya. Ini full kan ya? Ya, ini full. Sudah kelihatan yang lain? Nggak kelihatan, Kakang? Iya, kelihatan. Ya. Lalu sebentar. Ini pasti ada. Ada gangguan di sininya. Kayaknya kalau koneksinya sebagian kelihatan, sebagian enggak ya? Itu kayaknya ada yang belum diklik presentasi dari Kang Alven-nya, Kang Alven. Sebagian. Udah lanjut aja kan? Nyala kan soalnya kan? Tuh yang lain all good kok katanya. Kan lanjut aja, kan, lanjut aja Pak Kusumanya. Iya. Oke. Baik, bisa mulai lagi atau melanjutkan? Bisa Pak Kusuma. Oke, jadi ya. Oke, jadi sebetulnya itu dulu daerah itu wah sangat kaya ya, dan kumulasinya sampai 220.000 barel, 220 juta. Bahkan lapangan yang paling besar pada zaman itu sekarang menghasilkan 120 juta barel. Ya, itu zaman itu sebelum Perang Dunia itu sudah besar sekali ya. Sudah besar sekali. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua ini, daerah ini memang dipegang tadinya oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil, akhirnya dipegang oleh Shell, ya Shell BPM, itu perusahaan Belanda, itu pasti semua Belanda. Dan zaman ini kita harus ingat bahwa semua exploration itu berdasarkan surface mapping atau test pit ya, untuk ya khusus dibuat test pit untuk ukur strike and depth, atau shallow drilling atau disebut juga kadang-kadang counterflood drilling, itu untuk mencari horizon yang kemudian bisa dikontur. Jadi contouring itu sama sekali berdasarkan pada outcrop atau dari test pit ataupun berdasarkan dari drilling. Ya. Dan seismic belum ada, ya belum pakai. Gravity baru torsion balance, tapi itu juga tidak jelas hasilnya bagaimana, ada beberapa plane saja. Kalau wire logging, aduh primitif sekali ya, sudah nggak pakai, tapi ya masih diputar sama tangan lah itu, ya dibaca satu-satu itunya
voltasenya. Kemudian tapi biostratigrafi itu sudah banyak sekali digunakan karena itu sangat bermanfaat untuk melakukan korelasi ya, untuk terutama horizon yang walaupun pada waktu belum digunakan nanoplankton atau plankton tapi masih bentonix ya. Nah, pada waktu eksplorasi ini BPM itu nyaris menemukan banyu urip sebetulnya ya, ketika melakukan shallow campaign drilling ya, yang menemukan balon turbo gas yang sama sekali tidak apa-apakan karena balon gas itu pada zaman itu nggak ada harganya. Tapi salah satunya itu hampir hampir menembus banyu urip ya. Bahkan balon gas itu suatu shallow gas yang sangat luas, menyangkut baju urip dan tobo dan cenana. Coba berikutnya kita lihat. Nah, ini zaman dulu ya peta geologi aja yang digunakan ya untuk ini. Oke, berikutnya. Nah, jadi BPM Shell itu kembali sesudah zaman sudah perang kemerdekaan, kecepu sebagai PT Shell Indonesia dan melakukan beberapa deep exploration well, Kalengan 35 dan Tobo 8 yang tadi kita lihat waktu Tobo 8 itu hampir nyaris tembus ke banyu urip. Ya. Nah, tidak ada catatan tahun 50-an itu apakah Shell BPM itu menggunakan seismik atau tidak. Tapi saya kira belum menggunakan seismik. Ya. Dan tahun 60 Shell mundur ya karena itu pergolakan politik, Belanda diusir dan sebagainya, nah, kemudian menghadapi Trikora itu dan daerahnya diambil alih oleh yang namanya PN Permigan, perusahaan nasional ya, BUMN kalau ya terang. Ya coba kita lihat gambar ini. Nah, coba kita lihat banyu urip itu sudah tercover oleh tadi yang gambar tadi. Nah, sudah tercover oleh yang namanya balon turbo field, gas field, itu banyu urip itu. Cendana juga nyaris sudah kena. Jadi pemboran-pemboran dangkal yang banyak ini yang sebetulnya semua menghasilkan gas itu sudah nyaris hampir saja sampai ke banyu urip itu sampai tembus. Bahkan kalau kita lihat lognya juga sudah dekat sekali. Coba berikutnya. Oke. Ini ada susah ya. Nah, coba lihat sumur Tobo 35 ya. Itu sudah dekat sekali dengan itu. Juga Tobo 8 sudah dekat sekali dengan ujung reef itu yang atau banyu urip. Ya sudah dekat, sudah cukup dalam. Berikutnya nanti kita lihat tempat lain. Nah, ini pada waktu itu stratigrafinya itu seperti ini ya. Ini sudah mengikuti stratigraphic nomenclature dari dari APG ya, itu stratigrafi. Dan ini juga kemudian Pertamina sudah membor Ngibang 1 sehingga kita sudah dekat dengan basement, tapi waktu itu belum dekat dengan basement, dia belum sampai ya. Tapi Nimbang itu dibor, itu nama Nimbang itu dari nama sumur gitu ya. Berikutnya. Nah, pada tahun 65 sampai 80 itu yang disebut cepu blok itu diambil alih oleh migas ya dan diserahkan ke migas untuk hanya dipergunakan sebagai latihan untuk orang-orang diklat ya, semacam diklat. Nah, dari situ sebetulnya orang tidak ada perhatian kecuali tahun 73-74 itu ada seismic survey juga mungkin dilakukan itu dalam segi latihan ya. Dan kemudian dilakukan 8 shallow wells ya dan balon turbo itu ya, itu PM series sebutnya. Berikutnya. Nah, pada tahun antara 67-80 yaitu zaman keemasannya eksplorasi minyak bumi Indonesia,
Itu Pertamina itu daerah Jawa Timur itu North East Java Basin onshore itu termasuk unit Pertamina unit 3 itu banyak dilakukan seismic survey, terutama di Tuban, ya. Kujung kemudian pertama yang dibor sama Pertamina pertama kali sampai ke basement. Nimbang juga dibor oleh Pertamina dan mendapatkan jadi early sedimentation baru diketahui. Jadi keadaan Nimbang dan Kujung itu sekarang sudah diketahui. Itu antara 67-1980. Ya. Oke, berikutnya. Nah, antara tahun itu juga, ya, coba yang berikut. Nah itu antara 67 sampai 80. Oke, tadi di offshore, ya kalau saya lihat offshore di Java Basin itu dilakukan eksplorasi besar-besaran, ya, karena dia mendapatkan blok dari mulai pulau Karimun Jawa sampai ke Kangean, boleh katakannya ini. Nah, ini melakukan extensive marine surveys, ya, dan baru dikenal adanya reef. Ya, reef prospect itu baru dikenalnya. Reef prospective di Indonesia, terutama bagian barat, belum dikenal pada zaman itu. Ya, kecuali kemudian nanti dikenalnya itu di Arun, dan kemudian juga di Sumatera Selatan, di Raja Field yang gas. Tapi di Jawa belum dikenal, ya kenalnya di offshore ini. Nah, dalam hal ini saya ini juga terlibat langsung dalam exploration di North East Java Basin ini. Saya sebagai konsultan dari City Surface Oil Company, ya. Nah, hanya saja ini eksplorasi itu tidak terlalu berhasil, tetapi menghasilkan hanya satu lapangan minyak yang namanya Koleng Field. Dan sebetulnya itu merupakan reef oil producer di North East Java Basin yang pertama. Ya, sekarang mungkin sudah ditinggalkan, saya tidak tahu itu. Ya, itu lapangan itu waktu itu menghasilkan exploration well 1 itu lebih dari 5.000 barrel satu hari. Ya. Nah, dengan demikian kita mengenal lebih banyak lagi mengenai early tertiary dari North East Java Basin. Adanya graben-graben yang North East trending, ya, sebagai source kitchen dan intervening host sebagai platform reef to grow. Nah, sekarang ini mulai dikenal di North East Java Basin itu adanya platforms, ya, di mana Kujung Reef yang muncul, ya, 7 reef yang tumbuh, ya. Nah, berikutnya coba kita lihat. Nah, ini kemudian unit 3 itu dulunya hanya untuk Pertamina saja, ya. Dan memang dalam hal ini terjadi ditemukan beberapa prospek, ya. Biasanya shallow prospek seperti Ngayong, Formation, belum ada diketemukan adanya reef prospek di Kujung atau basement juga belum bisa kelihatan. Ya, kemudian saya kira waktu di zaman itu juga sebelah barat dari Cepu itu dijadikan JOB dengan Stanford, disebut Gundik Block. Yang sebelah timurnya itu dijadikan JOB dengan Pertomer Trend, namanya Tuban Block. Dua-duanya JOB. Nah, dari dua-duanya Stanford juga saya kira mungkin sudah mengenal adanya reef prospect, tapi tidak menemukan hal-hal. Di Pertomer Trend itu kelihatannya sudah ada mengenal adanya reef di dalam Jawa Timur itu, ya, onshore Jawa Timur. Coba berikutnya. Nah, ini peta sesudah dilakukan oleh Pertamina ini yang dinamakan itu field. Ya, kita lihat di situ ya lapangan-lapangan lama, ya, seperti Wonocolo, Kawengan, Ledok dan sebagainya.
dan juga prospek, betul diketemukan juga antara lain yang disebut apa itu Tapen, dan di dekat B itu ada juga Pesanggerahan, dan juga lapangan-lapangan tua. Jadi di sini lapangan tua seperti Gegunung, Petak, Lusi dan sebagainya itu sudah ada dan dianggap tidak apa-apa. Jadi pada waktu ini pun sudah ada prospek, tapi prospek di akhir 1990 sesudah Pertamina melakukan apa itu seismic survey, belum diketemu identifikasi keberadaan daripada Kujung Reefs. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang keadaan itu pada tahun 90. Ya. Nah, pada waktu itu oleh pemerintah dibolehkan perusahaan-perusahaan nasional ikut dalam eksplorasi minyak dan bumi. Ya. Nah, dalam ini ada perusahaan cendana namanya PT Humpus dari Tommy Soeharto yang ingin mendapatkan blok cepu. Ya, jadi mau ingin blok cepu. Tadinya sih ingin dia itu ya untuk enhance oil recovery atau ya apa itu lapangan tua lah ya seperti Ledok, Kawengan yang sudah jalan jadi mau diambil alih dan kemudian itu. Lalu diperlukan pada itu technical evaluation study ya itu dilakukan. Nah dari sinilah saya mulai masuk saya dan juga dari TBD Pak Hana kalau Pak siapa itu Pak Tupomo sebenarnya mulai masuk dan memulai mempelajari dan memang sudah kita kira bagus lah mau kita ya dan sudah ada studinya itu 6 bulan dan tapi kemudian ada keberatan bahwa lapangan-lapangan lama seperti Kawengan yang masih produksi dan apa itu lapangan Ledok dan sebagainya itu di carve out ya sehingga akhirnya kontraknya ATAC technical assistance kontrak tapi jadinya suatu exploration jadi karena sudah tidak ada lapangan-lapangan yang lain makanya terpaksa dilakukan exploration. Nah berikutnya disinilah makanya dibentuk suatu perusahaan baru ya ini kalau kita lihat pada sebelum 1990 ini adalah beberapa seismic line yang dilakukan Pertamina dan mungkin lebih gas juga dulu. Ini hanya beberapa saja. Dan yang berikutnya kita lihat, nah ini hasilnya. Ya pada waktu itu masih saya kira juga mungkin Bang Sixfold Bang ya. Nyaris tidak ketahuan adanya apa itu adanya Kujung Reef itu. Padahal itu structure kan di situ, di bawahnya itu ada Kujung seharusnya. Ya, tapi belum terdeteksi di Balun juga harusnya ada cendana itu tidak terdeteksi. Ini nanti Pak Wali bisa kita minta tanya ini mungkin masih seismik lama ya mungkin tahun berapa itu 79 ya. Nah itu belum lama sebetulnya ya kalau tadi 74 itu tapi itu hasilnya waktu itu begini. Kalau kita lihat berikutnya. Nah, jadi berdasarkan TIAS tadi ini, ya, makanya kita mengenal adanya 2 prospek, shallow and deep. Nah, kalau shallow prospek itu kita tentukan itu akan dilaksanakan oleh Patragas sendiri tanpa bantuan dari luar. Ya. Sedangkan deep prospek itu Kujung Reefs. Ya. Nah, dalam hal ini Patragas itu sudah merekrut dan membentuk PT Patragas, Humpus Patragas untuk operate cepu, ya, untuk operate cepu, blok cepu, dan untuk itu semua all Indonesian ya, kita semua orang Indonesia yang melakukan itu, semua daripada exploration manager sampai ke office boy itu semua orang Indonesia. Dan pada itu mau dilakukanlah suatu seismic survey ya, sepanjang 1.250 km.
Itu disebutnya nanti lain-lain 90 HPG, 92 HPG. Ya. Nah, disinilah sebetulnya yang dilakukan oleh Dr. Awali Priyono yang saya kira hadir di sini. Ya, dan itu saya ingat itu beliau itu sangat waduh, sangat teliti sekali ya sampai di lapangan itu beliau ambil alih tuh menentukan semua field processing parameters. Kemudian juga pada waktu melakukan processing ya beliau ditongkrongi terus itu. Nanti beliau bisa cerita. Nah, hasilnya itu sangat mengagumkan. Tiba-tiba saja kita melihat kujung build-ups. Ya, yang di dalam seismik yang sebelumnya tidak pernah kelihatan. Coba kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah inilah sebetulnya seismik line yang dilakukan oleh Patragas. Ya. Jadi kita sudah jauh lebih banyak lagi. Itu adalah beberapa reef yang kemudian kita identifikasi. Ya, itu bisa kelihatan di situ. Coba berikutnya. Nah, ini yang pada cover dari presentasi ini itu jelas sekali reefnya itu. Coba dilihat di bawah, coba ditunjuk ya. Saya kira Pak itu bisa menunjuk. Nah, itu sangat jelas. Itu tidak pernah kelihatan sebelumnya. Nah, ini saya pikir kreditnya adalah kredit Pak Wali, ini jelas ya. Bisa disangka lagi ini. Ya, beliau yang semua untuk parameter semua juga yang yang processingnya, ikuti processing dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ini pertama kali baju urip diketemukan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dulunya juga kelihatan peta lain ya. Nanti yang tadi coba seismic lain. Oke. Oke, gambarnya belum kelihatan. Oke, di sini lihat juga reef-nya ya. Banyu reef-nya itu juga sangat jelas. Ya, jelas. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, kita lihat ini adalah cendana, nanti ada juga seismic lainnya. Yang juga adalah suatu reef yang, nah ini, contouring, walaupun seismic section itu sudah diproses secara seismik, tapi kontur secara komputer ya, dulu masih menggunakan landmark atau apa yang masih mainframe ataupun yang disebut mini komputer pada zaman itu. Tapi kalau contouringnya itu dilakukan masih dengan tangan. Ya, dan kita lihat ini hasil dengan tangan itu jauh lebih halus daripada dengan komputer yang sekarang ini. Coba berikutnya lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Ya. Jadi kita lihat bahwa kujung di sini itu yang sudah terbukti memang di Laut Jawa itu dievaluasi dan diperkirakan berapa potensialnya. Ya. Dan tahun 1995 Kujung Reef ini menjadi drillable prospect ya. Dan exploration wells-nya juga sudah lokasinya sudah ditentukan ya untuk masing-masing prospek, termasuk Banyu Urip, termasuk Sukowati, termasuk apa yang kemudian namanya yang namanya itu Cendana dan sebagainya itu sudah ditentukan dan lokasi sudah ditentukan ya. Jadi sudah drillable prospect ya. Dan seismic section yang diperlihatkan ini menjadikan showcase ya. Karena memang dari permulaan ini akan di farm out-kan ya. Untuk farm out-kan. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ini pada waktu itu inilah replay yang kita dapatkan. Pada waktu itu juga dikenal adanya dua platform, yang sebelah kanan yang sekarang dikenal dengan Cepu Platform, dulu namanya itu sebetulnya
platformnya itu bukan waduh lupa lagi saya juga. Yang sebelah barat adalah Majak platformnya itu lebih dalam lagi. Di situ kelihatan adanya reef. Ini yang di Majak platform itu praktis semua reef itu sudah dibor kecuali Gianti itu yang belum saya kira. Yang lainnya sudah dibor dan berhasil semua menemukan minyak ataupun gas. Ya. Ini. Yang berikutnya. Nah, dengan itu juga ada perhitungan-perhitungan, ya, misalkan prospektif dana itu dengan perhitungan kasar saja, dengan apa tuh food dikasih ke kemudian itunya, nah ini kita melihat bahwa misalkan perangkap jenis apa tuh itu yang cendana itu apa itu jalan terambil 94 MMBO, tapi pada waktu itu belum tahu bahwa itu ada hanya gas saja. Nah, baju urip pada waktu kita estimate antara 440 sampai 1.250 MMB, ya. Itu ekuivalen dengan cadangan gas di tempat waktu itu. Nah, itu angka-angka itu waktu itu ya mungkin disebut angka-angka ya kalau sekarang istilahnya hoax, ya. Tapi itu sudah dilaporkan ke waktu itu namanya BKKA Pertamina semua luar, dan itu terjadi juga semacam ya semacam tidak dipercayai lah gitulah. Berikutnya coba. Nah, ini misalkan Kujung Reef prospek itu karena banyak sekali sebetulnya, ya. Ini kita lihat banyak sekali, ya. Dan ya yang kecil sih banyak, ya. Yang hanya puluhan juta saja, ya, untuk dia saja. Yang berikutnya coba yang tadi. Nah, sementara ini Patragas itu lebih apa itu belum sampai ke melakukan pemboran untuk itu, dianggapnya terlalu dalam dan dianggapnya terlalu mahal. Jadi berkonsentrasi untuk membor prospek-prospek dangkal, yaitu di Ngelobo Utara, Kemuning, dan Alas Dara. Itu juga diketemukan dari seismik tadi, ya, karena ini dianggap tidak terlalu banyak problem, tidak terlalu mahal. Nah, waktu ini diketemukan dua lapangan ini, ternyata memang diketemukan, ya, yang Ngelobo yang boleh disebut Kemuning, tapi selain kecil juga mempunyai drilling sama reservoir problems. Ya. Itu sudah established, malah sudah diajukan sebagai untuk apa tuh diajukan POD, ya, pada waktu itu. Sehingga kemudian Alas Dara itu walaupun memang diketemukan, Alas Dara kemudian sesudah dilakukan development wells ya tidak terlalu menggembirakan, bahkan mungkin juga tidak ada, ya. Nah, tapi keduanya itu sudah diizinkan untuk POD, ya, itu yang jadi masalah kemudian. Berikutnya. Nah, kemudian prospek-prospek yang lain itu memang selain Ngimbang, Tawun, Rayong, dan Monocolo, ya, itu masih prospek, ya, di Cepu Blok itu. Nah, kita lihat berikutnya coba. Ini stratigrafinya apa yang tadi sebut, ya, di sini Rayong, Tawun, ya. Ini seismic horizon yang digunakan namanya. Nah, ini contour map dari basement, ya. Ini semua juga dikerjakan oleh tangan, ya. Begitunya sangat cukup rumit dengan patahan-patahannya. Berikutnya. Semua berikutnya. Ya. Nah, itu misalkan Kujung, itu sudah dikenal adanya reef itu. Bisa dilihat di situ. Ya, disebut pakai Blue Horizon. Dan ini sudah dikerjakan di tanggalnya itu 1195, sudah selesai peta-peta ini. Berikutnya. Ya, ini Kujung isokronnya, berikutnya. Ya. Nah, ini top tahun
Ya istilah tahun itu yang dipakai oleh Pertamina dan waktu ini oleh itu, karena kalau misalkan orang dari apa itu Trend di Jawa Timur juga itu menggunakan istilah Tuban, ya, padahal Tuban itu sebetulnya grup yang terdiri dari Tawun sama Grayong, ya. Tapi kita menggunakan Tawun itu untuk ada yang di bawah Grayong. Inilah ada beberapa prospek di situ. Berikutnya, tapi itu kecil-kecil ya. Nah, ini isokron dari Tayun, ya, berikutnya. Nah, ini transaksi dan Grayong, nah, ini ikan yang paling utama karena di sini reservoirnya yang paling bagus. Ya. Nah, ini juga bisa dilihat ada beberapa prospek lain. Berikutnya, nah ini isokron dari Grayong, ya ketebalannya mungkin serang itu ditafsirkan sebagai deltaic deposit. Ya. Dari sini juga sudah bisa kelihatan sebetulnya. Berikutnya. Ini Wonocolo. Wonocolo itu kadang-kadang disebut reservoir. Tapi sebetulnya lebih banyak terdiri daripada cangkang-cangkang globigerina ya. Makanya juga Wonocolo dan atasnya ledok sama itu disebutnya juga kalau zaman Belanda dulu sebut GL formation, globigerina formation. Sedangkan yang tadi disebut Tuban yaitu yang disebut Tawun sama Wonocolo disebutnya color orbitoid ya, apa itu orbitoid formation ya dulu itu yang khas dari itu orbitoid. Sini yang khasnya itu adalah globigerina. Terus berikutnya ini jadi pada waktu itu sudah ada. Nah sekarang karena tidak menghasilkannya minyak atau di mana itu di lapangan Kemuning atau juga lapangan Logodov ya, maka ya PT Hartagas itu sudah kehabisan duit ya. Dan komitmennya sudah selesai sebetulnya. Ya. Nah, pada waktu itulah baru dilakukan pada tahun 95 untuk melakukan farm out. Ya. Tapi dengan catatan Patragas tetap sebagai operator. Ya. Nah, jadi baru pada 1995 sesudah Kujung Reef itu ya Baju Urip dan sebagainya sudah kita identifikasi, sudah merupakan drillable prospect. Namanya juga sudah ada dan juga sudah ada lokasi pemborannya sudah ditentukan juga. Baru kita undang, ya diundang ada 6 companies kalau nggak salah, diundang dari sekitar 100 ya companies yang interested ya pada waktu itu saya ingat mungkin bukan 6 tapi 9 yang diseleksi itu dari 100 itu yang melakukan itu Morgan Stanley ya suatu perusahaan financial sebetulnya. Nah dari ke-6 itu sesudah melihat data room mereka juga sangat kaget kok di Pulau Jawa ada reef seperti ini ya. Saya ingat waktu itu antara lain yang mewakili Premier Company itu yang apa tuh Feinstein ya, saya kira banyak yang mengenal itu Feinstein itu. Dia juga kaget kok di Jawa kok masih ada reef seperti ini ya. Nah, nanti sebentar kembali lagi. Nah, jadi semua perusahaan pada waktu itu ya itu semua kepengen sekali masuk untuk farm in. Hanya saja karena Patragas menginginkan operatorship di 51%, ya yang lain tidak mau, hanya satu yang mau, ya, yaitu Ampolex dari Australia. Nah pada waktu ini, pada waktu undangan companies untuk melihat data room itu sebetulnya Shell dan Mobil Oil juga betul. Waktu itu masih Mobil Oil ya diundang, tapi mereka decline, tidak mau ya karena tidak mau ingin berhubungan dengan anaknya Soeharto pada itu. Jadi pada waktu itu hanya Ampolex yang mau ya. Tapi itu juga tetap Patragas operator, tapi mereka bisa menempatkan Vice President Exploration-nya dan Chief Geologist
di dalam organisasi Patragas. Jadi di dalam organisasi Patragas itu vice presidennya orang dari Apolex dan chief geologisnya dari Patragas. Di apa tuh dari Apolex juga. Ya, exploration manager tetap dari orang Indonesia. Itu saja. Ya. Expatriate yang pada waktu itu yang dimasukkan secara resmi. Ya. Nah, baru pada tahun 96 ya, itu Ampolex tanda tangan Farm In Agreement tahun 96. Tapi kemudian itu baik-baik saja sebetulnya pada waktu itu. Ya. Dan itu, tapi ya Ampolex itu kebelet untuk mau cepat-cepat drilling. Ya. Berikut coba lihat. Antara lain, mereka juga mau dan mereka juga approve ya Kujung Reef itu sebagai apa itu sebagai drillable prospect dan mereka juga approve untuk immediate drilling dan drill site-nya sudah di-prepare. Ya. Nah, kemudian baru Ampolex itu diakuisisi oleh Mobil Oil. Ya. Nah, lalu Mobil Oil itu ya dia membeli seluruh Ampolex dan kaget juga bahwa Ampolex mempunyai aset boleh dikatakan di Jawa dan mereka juga kaget melihat adanya reef di Jawa, ya, dan kebelat untuk langsung melakukan drilling, ya, dan pada waktu itu baru hanya ada satu lokasi yang sudah siap di drill yaitu yang sebetulnya itu prospeknya Pertamina, ya, yang namanya Tapen itu sudah selesai waktu blok Cepu diambil alih oleh siapa itu oleh Humpus itu sudah ada drilling site sudah selesaikan Pertamina ya tinggal di dock saja. Ya itu dengan biaya dari Ampolex tentunya dibor ya. Tetapi dari situ tuh ternyata apa itu ya, waktu itu dinyatakan sebagai yang itu dinyatakan sebagai sebagai apa itu namanya sebagai non commercial gas yang di Tapen. Saya dengar selanjutnya Tapen itu ternyata memang juga oil field ya. Nah, memang apa yang dilakukan sudah masuknya mobil itu yang saya tahu, yang saya ingat cuma aeromag survey yang tidak banyak untuk mengetahui apa tuh mempelajari basement lah bagaimana. Tapi tidak ada yang dilakukan survei kembali oleh mobil. Tidak ada sama sekali. Mungkin mereka melakukan reprocessing, tapi hasilnya ya tidak berubah. Well location tidak berubah sama sekali. Nah, ini yang terjadi sekarang adalah suatu drama sebetulnya. Ya, pada waktu drilling daripada Banyu Urip. Karena pada waktu itu ya Soeharto sudah mulai mundur pada 98 itu. Ya, terjadi rame-rame di Jakarta, demo-demo. Ya, saya kira pemilik dari Patragas juga ketar-ketir, ya sudah mau out saja waktu itu. Ya, sekarang kita lihat bahwa memang berikutnya adalah mulai drilling dari Banyu Urip. Ya, itu yang dikasih warna merah itu yang drill site yang waktu itu dipropose untuk dibor, termasuk di situ juga Banyu Urip ya di situ. Ada 3, Banyu Urip, Cendana, sama selatan itu 1. Ya. Itu yang dipropose dengan siapa itu? Dengan oleh mobil ya, jadi mobil yang membiayai drilling itu. Bahwa kita lihat di sini juga ada suatu prospek yang namanya pada waktu itu Sokowati, itu berpotongan ya, itu harus sharing karena dia di perbatasan. Di sebelah itu punya Pren, di sebelahnya lagi punya pasti masuk blok Cepu. Ya. Itu juga waktu itu baru disuruh bor saja sama Sukowati sama itu. Ya. Dan itu sebelumnya itu Kedung Gres waktu itu belum ada pemikiran untuk dibor.
Karena yang besar-besar dulu dibom. Nah, itu lokasinya persis sama, nama-nama prospeknya sama, lapangan sampai sekarang juga sama, mobil tidak merubahnya, tidak digeser lokasinya juga meter pun. Ya, berikutnya, dan ini dramanya apa yang terjadi ya. Jadi pada waktu tahun 98 itu terjadi gejolak politik ya, dan jatuhnya Soeharto. Itu permulaan sekali Baju Urip satu di bor. Ya, pada waktu ini ya di dalam perusahaan Pertagas juga sudah agak susah ya. Pada waktu dengan adanya demo dan sebagainya. Maka seluruh drilling operation itu boleh akan diambil alih oleh drilling engineer dari Mobil Oil. Ya. Bahkan geologist engineer Petrogas itu nggak boleh masuk ke well site untuk melihat data well juga tidak. Ya. Nah, memang pada itu tuh permulaan sekali bor Baju Urip 1. Ya. Tapi lucunya dia tuh setelah masuk penetrate classic sequence yang mungkin ekuivalen dengan Rayong yang berada di top daripada Kujung. Ya, tapi berhenti pada waktu mau Kujung dan tidak dilakukan drill stem test ya. Dan drilling di suspended ya. Karena katanya ada bahaya H2S sehingga mereka harus menginstall equipment untuk proteksi terhadap H2S. Nah, ini yang lucu ya. Equipment itu mendatangkan equipment untuk menanggulangi H2S itu memakan waktu 2 tahun ya. Dan selama 2 tahun ini sumur Kujung Baju Urip 01 itu suspended terus. Ya. Ada jaring yang nongkrong di situ ya. Saya pada waktu itu masih berkesempatan di kantor melihat, dan itu saya kira di core-nya yang ada waktu itu di Lemigas kalau salah, di core House of Migas. Yang kelihatan sudah jenuh dengan bijak. Well-lognya juga saya lihat sempat. RFT-nya juga lihat, oil-nya juga. Pressure data-nya juga kita lihat. Dan dari look ahead data ya dari story. Ini jelas-jelas bahwa yang akan kita masuki itu adalah Kujung Reef itu adalah penuh dengan minyak bumi. Ya. Nah, itulah karena itu sudah kelihatan jelas adanya minyak, ya, jelas adanya minyak yang sangat menjanjikan. Nah, saya kan dapat bocoran, ya, mobil katanya di dalam proses untuk mengambil alih seluruh 50% daripada Pertagas, ya, dan mengambil alih seluruh operatorship. Dan saya juga mengerti bahwa dengan nanti kalau pemboran sudah diselesaikan, sudah dites, sudah menghasilkan, sudah ada flow rate-nya, maka yang akan mendapatkan kredit untuk discovery Baju Urip itu adalah 100% mobil. Ya. Dan itulah yang terjadi ya. Saya bisa buktikan bahwa kalau kita lihat tadi reef-reef yang dari seismik itu semua diketemukan pada sebelum tahun 95, sebelum masuknya itu. Itu bisa dilihat dari peta-peta itu semua masih tertanggal sebelum tahun 95. Ya. Seismik section-nya juga kita lihat tahun 92, 93. Dalam hal ini mobil ya sama sekali tidak melakukan seismik, yang dilakukan hanya magnetik saja. Ya, pada waktu ini belum, dan sekarang ya sudah melakukan 3D dan sebagainya. Pada waktu itu belum melakukan apa-apa. Pada waktu pemboran dan discovery itu terjadi. Ya. Ini kita lihat kronologinya. Coba lihat kronologinya. Nah, ini saya dapatkan daripada Scout Check Report ya, mungkin ya HS atau apa. Ini pada tanggal 1998 itu yang membor Baju Urip 1 ya, itu kelihatan masih disebut dalam Scout Check itu Pertagas Humpus. Tirinya 1346 belum sampai Kujung.
tapi resultnya tight, ya, suspended dan tight, tidak ada data yang keluar pun, tidak dibahas. Kemudian targetnya ujung, disebut itu mobil participation. Tapi kemudian tahun 2000 itu masih Humpus Patagas yang membor Banyu Urip 3. Ya. Selain itu sebetulnya juga Cendana sudah dibor juga dan juga berhenti sebelum masuk ke ujung. Nah ini Patagas juga masuk, tidinya 826 sebelum masuk ujung, ya. Dan juga suspended dan hasilnya tidak diketahui, ya. Artinya di sini sangat dirahasiakan hasilnya itu. Padahal kita sebetulnya sudah tahu bahwa itu paling tidak bisa disebut lebih dari oil shows. Ya. Nah, baru pada tahun 2001, mobil cepu itu mengadakan pemboran. Ya. Itu Banyu Urip 1 sebetulnya bukan kerja pemboran, tapi melakukan re-entry pada pada Banyu Urip 03. Ya. 03 dan memang dites mendapatkan 4.500 barrel oil per day. Itu suatu hal yang sangat besar pada zaman itu, ya, online itu, ya. Dan ini kita lihat dinyatakan sebagai suatu discovery ujung. Tapi siapa operatorship-nya? Udah Mobil Cepu Ltd. Ya, gitu. Ya, selanjutnya dilakukan juga Banyu Urip 1 di re-enter juga. Ya jelas lah. Re-entry itu juga Ltd. Ya, kemudian tahun 2001, 2000, kemudian ada beberapa sumur lagi, ya, Banyu Urip A1, A2 dan sebagainya, semua, ya, dan tested dan menghasilkan sudah serang discovery pada tahun 2000, pada 98 kita sudah tahu. Pada suatu 8 itu saya sudah begitu optimis, ya, saya itu bikin di mailing list. Saya umumkan bahwa di Pulau Jawa ini bakal diketemukan lapangan minyak besar. Orang pada tidak percaya, ya saya sih hanya memberi bocoran saja sebetulnya. Berikutnya kita lihat gambarnya. Ya, jadi kita lihat ini ya tadi yang saya bicarakan ini sebetulnya. Jadi sebelum masuk reef stop, ya, dan tidak dilakukan DST, ya. Jadi kalau ditanyakan oleh BPKA Migas, ya katanya ada H2S harus ditanggulangi dulu, ya. Nah, itu kenapa terjadi? Karena pada waktu antara 98 itu terjadi, antara 98 itu dengan tahun 70 terjadi proses pengambil alihan Patagas ataupun oleh Mobil Oil. Waktu itu masih belum dengan Exxon, kan mungkin sudah. Jadi itu prosesnya itu cukup lama karena ini menyangkut ya saya pikir juga menyangkut berbagai masalah, ya, apakah disetujui atau tidak, menyangkut Menteri Pertambangan, menyangkut Pertamina, menyangkut macam-macam, sehingga itunya terhambat. Tapi saya pikir mobil itu pada tahun 2000 itu sudah begitu yakin sudah dapat, sehingga dia mulai membor yang re-entry yang 03 itu. Tapi belum juga keluar tuh balik nama. Jadi belum keluar ya stop lagi. Ya. Nah, itu pindah lagi ke 01, ya, ditunggu lagi, belum juga keluar, ya. Jadi baru tahun 2001 sudah balik nama baru dinyatakan discovery. Ya, jadi artinya ya memang by definition exploration well is considered as discovery as its flow rate can be established. Jadi kalau belum ada flow rate itu belum discovery, walaupun minyaknya ada. Ya, kita lihat berikutnya ini dalam kartunya bagaimana. Nah, ini. Itu yang namanya Banyu Urip 1, itu straight well, ya. Itu kita lihat, itu dia memotong, itu yang kasih warna hitam, black. Itu sudah masuk ke apa yang disebut gayong, ya. Mungkin gayong ataupun satu lapis pasir di dalam itu.
Dan di situ yang saya sudah lihat itu sudah jenuh dengan minyak, blopotan dengan minyak. Ya. Nah, kemudian itu masih dibor atau atas nama Patra Gas Mobil. Nah, yang kedua tuh 03 nama Patra Gas Mobil juga. Dua-duanya dihentikan sebelum masuk kepada yang adanya minyak. Ya. Itu kalau yang 01 itu sudah kebablasan, sudah masuk, sudah mempenetrate yang ada minyaknya. Ya. Nah, baru tahun berapa itu Exxon Mobil itu mere-entry ya tahun 2001 berarti 2000 mere-entry dan memasukkan dan discovery ya dan juga Banyu Urip 3 itu sidetrack bukan sidetrack sebetulnya tapi inclined well ya itu apa tuh bukan karena itu dibor dari satu titik dari satu platform seperti satu platform gitu lah itu bukan. Jadi ini kita lihat dan ini tidak disampaikan Nimang. Saya nggak tahu apa sekarang sudah dilakukan pembukaan oleh Nimang. Jadi beginilah dramanya itu. Ya, siapa yang menemukan? Ya jelas kalau menurut definisi daripada siapa? Daripada EPG ya yang menemukan discovered well oil field itu adalah Exxon Mobil atau mobil. Tapi yang menemukan prospeknya itu 100% hembus bata gas. Antara lain L Indonesian Personnel dari hembus bata gas itu yang menemukan apa prospeknya. Tapi yang mendiscover karena punya duit, ya kreditnya tentu akan ke Kadal dan sebelumnya juga sampai sekarang dikenalnya yang menemukan minyak bumi di Cepu itu adalah Exxon Mobil. Ya. Tapi tidak seluruhnya benar. Exxon Mobil yang hanya drillingnya saja. Oke. Berikutnya. Nah, saya dari cerita ini ya memang ada sesuatu yang kita bisa baca. Ya. Itu ya itulah bahwa ya kita punya pemeo yang sudah banyak orang tahu ya bahwa oil is found in new areas using old IDs, oil is found in old areas using new IDs ya memang dan juga tentu dengan menggunakan teknologi baru, exploration teknologi yang lebih advance itu kita bisa menemukan oil in old areas. Jadi apa yang kita bisa pelajari ya? Penguasaan teknologi, geosains dan sebagainya tidak cukup untuk bisa mencari, mendapatkan atau menemukan minyak dan gas bumi. Ya. Selain itu, atau lebih penting lagi mungkin adalah dibutuhkan adanya modal berisiko tinggi yang besar. Ya. Modal yang berisiko yang tinggi, yang besar. Bahkan mungkin ini yang paling penting, ada high risk capital yang besar, karena teknologi sama ekspertis itu bisa dibeli zaman sekarang itu. Bisa di hire zaman sekarang itu. Ya. Jadi itulah sebetulnya exploration history daripada Cepu ini. Dan kita lihat sebagai conclusion ya. Oke, berikutnya. Conclusion ya, nah itu tadi. Kalau saya mau conclude ya bahwa eksplorasi di daerah Cepu, lapangan Cepu di Jawa Timur itu merupakan suatu jangka waktu yang lebih daripada 1 abad, bahkan sampai sekarang pun masih berlangsung. Jadi suatu daerah itu seperti daerah Jawa Timur itu pasti berlangsung, bisa lebih dari 1 abad, mungkin juga 2 abad. Dongeng Cepu ini juga, cerita Cepu ini adalah suatu cerita mengenai ide-ide geologi yang baru, ide-ide lama, mengenai konsep eksplorasi, konsep place, ya,
adanya exploration teknologi baru, ya. Nyaris kena, nyaris tidak, ya. Adanya apa itu, ya, keadaan sekitar, keberuntungan, masalah bisnis, bahkan politik, dan yang tidak kurang penting lagi, intrig. Ya itulah, ini adalah suatu cerita, ya, mengenai yang sangat kompleks. Ya. Nah, terima kasih untuk itu, dan saya persilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Kusuma atas presentasi yang sangat menarik ini, sebuah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan discovery dari cepu. Jadi saya membuka pertanyaan-pertanyaan dari para audiens ini. Mungkin bisa di dalam chat itu langsung diberikan saja namanya atau apa. Sementara ini untuk yang term pertama saya silakan kalau ada yang mau langsung bertanya. Yang lainnya tolong di chat aja, ditulis namanya biar saya bisa bacakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ngasih pendapat. Atau Pak Awali mau menambahkan mengenai cerita processing, Pak Awali? Ada teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ya, saya Pak Kusuma. Halo, tes. Ko Priyadi? Ya, ya. Ya, silakan. Pak Kusuma menceritakan bahwa memang tadi berhenti Pak ya, pas menuju hidrokarbonnya, minyaknya. Nah, sebetulnya sebelum dihentikan, apakah sudah terdeteksi bahwa itu bakal ketemu minyak atau masih wallahu alam gitu, Pak? Ya, tadi saya sudah katakan, jadi saya langsung aja ya. Saya sudah katakan bahwa tadi itu waktu di bor itu sudah menembus gayung ada di atasnya, dan itu sudah penuh minyak. Ya. Dari penuh minyak, kemudian juga pada itu dilakukan juga seismic survey yang namanya look ahead. Itu juga bisa kelihatan apa yang akan didapatkan. Kemudian juga ada yang disebutkan survei oleh namanya itu di pressure, ya, di mana didapatkan pressure itu. Dari pressure profilnya aja sudah diperlukan bahwa di bawahnya tuh minyak tuh masih ada, ya, yang disebut hidrostatik, dibandingkan hidrostatik dengan pressure yang terjadi di situ, bahwa itu sudah ada di situ. Jadi bukan sudah bisa diketahui, memang sudah boleh 99% bahwa itu sudah diketahui ada. Adanya juga bahwa di atasnya di rayong itu atau di yang langsung bersentuhan sebetulnya dengan itu, bahkan mungkin juga tidak ada sekat antara rayong di atas itu dengan itu sudah minyak, itu kelihatan sudah jelas. Makanya waktu itu mobil lantas yang memutuskan berhenti bor siapa, Pak? Kenapa? Yang memutuskan berhenti bor tidak dilanjut siapa, Pak? Sebetulnya ya mobil, karena waktu itu ExxonMobil itu sudah menguasai, kru pemboran sudah mereka kuasai, dan mereka mengatakan kita harus stop karena ada H2S dan kita harus tanggulangi H2S ini. Tentu stop pemboran juga harus izin BPK Pertamina. Ya, Pertamina juga setuju di stop, jadi stop. Ya, karena memang ada H2S yang berbahaya. Ya, itu. Jadi itu alasannya cukup kuat untuk menghentikan pemboran karena H2S di dalam formasi Kujung itu. Ya, ada indikasi pada waktu itu. Ya.
Tapi yang lucu adalah bahwa untuk mendatangkan perlengkapan untuk menanggulangi H2S itu kok bisa sampai 2 tahun gitu lah. 2 tahun untuk mendatangkannya dari Houston gitu ya. Sekarang kan sudah ada pesawat terbang kargo, kenapa nggak tahu. Tapi lebih jelas lagi bahwa pada waktu pembuangan to re-entry ya, itu pada itu bisa sudah dijelaskan bahwa yang operatorship itu sudah resmi diambil alih oleh mobil ya. Jadi sudah mobil ya sudah, kalau itu ya itu. Tapi sebelumnya ya bau re-entry membor yang nomor 2 itu yang 03 ya, ternyata waktu mau masuk ke Grayongnya saja belum ada gejala bahwa balik namanya belum selesai, ya diberhentikan juga. Malah itu jauh sebelum masuk ke dalam Grayong, sebelum masuk ke Reef. Jadi ini justru dramanya tuh di sini. Ya, jadi dramanya di sini, ditunda-tunda dengan alasan apa itu H2S, mencemari lingkungan, dan alasannya cukup kuat, memang ada. Tapi kok kenapa sampai 2 tahun? Ya, itu satu. Dan lubang bornya disuspend, ya, tidak di selama 2 tahun lubang bor itu ada di situ terus, ya, tidak kemana-mana, dibayar terus itu tiap hariannya, ya. Dan kemudian bisa kelihatan bahwa sesudah balik nama baru masuk lagi, ya. Oke lah, terserah bagaimana menafsirkannya. Memang alasannya cukup kuat karena H2S yang dipertanyakan kok sampai 2 tahun untuk mendapatkan pengalasan itu, kan lucu. Dan sudah ada tahun, memang nama sudah ganti operatornya, kan lucu juga. Itu sebuah kebetulan apa? Mungkin aja sebuah kebetulan. Silakan. Ya, nuhun Pak. Baik, Saudara Ferry kalau nggak salah ini saya lihat di chat, silakan Fer. Ya, makasih Pak Mino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Pak Kusuma, saya murid Bapak angkatan 94 Pak. Ya. Jadi setelah mendengarkan paparan dari Pak Kusuma, terus terang pertanyaan saya lebih karena lebih tertarik masalah non teknisnya di sini. Jadi mungkin pertanyaannya lebih bersifat non teknis di sini Pak. Jadi ya seperti Pak Kusuma kemukakan tadi bahwa disuspend 2 tahun karena ada masalah H2S, tapi terus terang agak tidak masuk di akal perusahaan sekelas Exxon untuk menanggulangi H2S saja harus mengambil 2 tahun, itu sudah jelas. Kemudian akibat penanggulangan 2 tahun tersebut berarti kan ada pembengkakan biaya yang cukup besar itu. Dan pembengkakan biaya tersebut itu apakah dia itu karena skemanya TAC ya Pak ya pada waktu itu Pak ya. Jadi yang menanggung pembengkakan biaya itu siapa? Apakah diabsorb ke cost recovery walaupun sekarang juga udah bukan TAC lagi bentuknya. Nah, kan TAC juga ada cost recovery pada waktu itu. Oke. Nah, terus kira-kira mungkin pertanyaannya juga bukan ke Pak Kusuma tapi ke teman-teman lain juga di sini, karena kalau saya lihat ada beberapa dari BP Migas, SKK Migas pada waktu itu masih zamannya BPPKA. Nah, betul. Untuk mendapatkan persetujuan BPKA itu kan juga ada mekanisme yang mulai dari level istilahnya berlapis lah. Nah, itu berarti kan memang berlapis-lapis di BPKA juga sudah disetujui gitu ya Pak ya? Ya, memang alasannya cukup kuat. Ya. Oke, mungkin satu lagi ini Pak. Waktu itu kepala BPU aja saya kenal juga. Ya lebih banyak mereka tuh mendukung Exxon Mobil pada waktu itu. Ya lebih simpatinya lebih ke Exxon. Oke. Ada maaf ya kalau itu mungkin menyinggung, tapi memang begitulah waktu itu. Baik Pak. Mungkin ditarik lebih ke sini lagi, kemudian Banyu Urip pada saat di POD kan, nah itu mungkin pertanyaannya ke yang lainnya, pada saat POD itu kalau nggak salah ada mekanisme kita juga berapa yang akan di-cost recovery-kan. Nah, mungkin ada info apakah pembengkakan biaya yang terjadi pada saat 2 tahun suspend itu pada saat POD itu termasuk yang diabsorb atau tidak? Mungkin
saya ini pernah masalah itu saya dengar pada waktu diajukan itu sebagai cost recovery saya kira ya. Diajukan itu hampir 100 juta lebih kalau nggak salah. Itu luar biasa itu. Itu pernah dipermasalahkan itu ya biaya itu. Tapi saya nggak tahu terusnya bagaimana. Karena sesudah discovery ini tidak lama kemudian TAC-nya itu habis sebetulnya. Tapi tetap ExxonMobil ya kasakusuk sini, politik sini ya tetap saja bisa. Kemudian sebetulnya waktu zaman Megawati itu tidak diberikan ya karena habis itunya apa TAC yang dari Hupus itu habis dan kemudian dikonversikan kalau nggak salah mau menjadi kemudian kan jalannya jadi lain kemudian sudah ganti rezim ya waktu zaman Pak SBY itu ya kemudian terjadilah situasi di mana keadaannya seperti sekarang itu terjadi di mana 40% apa jadi operatornya ya joint operation sebetulnya antara Pertamina dengan siapa? Dengan ExxonMobil bahkan juga ada partisipasi dari BUMD gitu ya. Jadi sudah lain lah konfigurasinya. Itu sebetulnya sudah bukan perpanjangan, itu kontrak baru aja sama sekali. Ya, baru sama sekali ya karena yang dulu TAC itu expire. Sudah expired sebelumnya. Oke, baik, makasih Prof. Ya. Baik, ada lagi yang menambahin komentar atau pertanyaan? Silakan langsung aja tanya sama beliau. Saya coba Pak Benyamin. Oh Pak Damai, mangga Bang Ya. Damai. Salam hormat Pak Kusuma. Saya Pak Kusuma 74. Kalau saya perhatikan sebetulnya, dan ini memang saya melihat itu milik kita gitu ya, milik bangsa ini bahwa kemampuan pemilik atau top management untuk memahami eksplorasi terutama dengan risiko tinggi, baik biaya maupun lain-lainnya gitu, itu tidak dimiliki oleh kita gitu. Mungkin ada beberapa sekarang seperti Medco barangkali dengan Hilmi Panigoronya begitu sudah mulai. Tetapi pada saat itu kita tidak punya itu dan sekarang pun mungkin masih ada. Misalnya saja saya ada kekhawatiran sebetulnya tentang juga kemampuan Freeport untuk terus berkembang karena investasi pada eksplorasi itu tidak menjadi pemikiran atau bagian daripada yang dipahami oleh para top manajemennya gitu Pak. Kira-kira bagaimana menurut Pak Kusuma gitu? Terima kasih. Ya, kalau pada waktu itu Hupus Batangas sampai level exploration manager saja itu semua orang yang ya, pensiunan atau keluaran dari perusahaan-perusahaan lain, banyak yang dari bekas Arco, yang dari bekas perusahaan lain, termasuk kemudian termasuk juga Pak Freddy Watt pernah menjadi salah satu vice president di situ. Ya waktu itu ada direktur malah kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu memang pada waktu itu semua personel ya sampai ke manajemen itu orang Indonesia dan semua juga berpengalaman karena mereka itu bekas bekas daripada perusahaan-perusahaan lain. Ya bisa dari Arco terutama yang saya lihat dari bekas Caltex juga ada, bekas mana juga ada. Jadi tidak sama sekali manajemennya tidak sama sekali bodoh dan juga saya sangat kagum oleh utamanya waktu itu karena dia tuh seorang ekonom tapi mengerti soal ini ya saya mengerti soal itu yang saya katakan ya, bahwa ya sekarang sih pemikiran aja Pak ya tapi zaman itu pun sudah demikian ya memang zaman itu juga banyak perusahaan-perusahaan banyak pada itu juga perusahaan-perusahaan lain ya mana orang-orang bekas Pertamina pensiunan dan sebagainya sudah masuk kepada manajemennya. Baik, apakah cukup itu atau ada kurang jelas? Tidak ada. Jadi tidak sama sekali. Pak, baik, Yusat ada di next list. Juga saya sangat kagum oleh. Silakan Yusat. Karena dia itu seorang ekonom.
tapi mengerti soal itu. Ishak, Prof, dengan Yusak, Prof. ya, silakan. Ya, silakan. Kelihatannya saya mau menanyakan soal teknis, Prof. Karena kalau nanya politik kayaknya pasti banyak implikasinya dan kayaknya nggak akan selesai-selesai. Saya lebih tertarik dengan pertanyaan teknis, Prof. Berdasarkan pengalaman Prof untuk di daerah East Java ini ya, karena cepu ini lebih dekat diklasifikasikan ke East Java lah. Selain yang cepu ini, kalau kita lihat itu penyebarannya kujung karbonat itu kan dari mulai cepu sampai ke sebelah ke east ke yang di offshore itu cukup luas, Prof. Tapi banyak juga, Prof, yang dry itu ya. Kalau kalau melihat ini sih kesimpulan saya sih mungkin nggak kena charge-nya atau halang lain. Nah, saya ingin meminta pendapat Prof nih, di mana ada yang kujung yang full of charge like cepu, dan dalam keadaan apa si kujung karbonat ini sangat dry ya, terutama yang di daerahnya bekasnya Union itu dry semua, Prof. Terus kira-kira clue-nya itu yang belum dibor, yang kira-kira potensial di sebelah mana, Prof? Ya, jadi kalau saya lihat itu yang penting di sini adalah keberadaan atau lokasi daripada kitchen-nya, sosok terhadap trap-nya, ya, terhadap reef-nya itu sendiri. Itu saya kira posisi itu penting. Kedua juga ya timing juga saya kira agak berpengaruh ya, walaupun dalam hal ini saya pikir karena semua reef-nya itu terbentuk ya, tidak terbentuk karena structure, jadi mungkin positif, tapi juga migration path dan sebagainya itu. Terutama kalau saya lihat sosoknya di sini yang utama, sebagaimana juga terjadi di seluruh Indonesia bagian barat, ya terkecuali Kalimantan mungkin, adalah yang mainnya itu adalah dari graben-graben drift deposit yang ada di bawah North East Java Basin, di bawah North West Java Basin, itu semua itu merupakan cinder deposit dengan fluvial sediment, kadang-kadang juga marine, dan posisi ini terhadap reef yang pada umumnya terbentuk di atas horse-nya, bahkan ya di atas horse-nya itu posisi ini yang sangat penting ya, dan tidak semua cinder itu menghasilkan sosok ya. Saya tidak begitu yakin mengenai sosok lain selain daripada cinder deposit. Mungkin ada data lain yang menunjukkan formasi kujungnya sendiri atau tahun itu sebagai sosok, tapi saya pikir itu terlalu muda ya, artinya terlalu bukan muda di sini, terlalu ya muda ya, terlalu itu. Jadi posisi ini ya, dan tiap-tiap lapangan itu mempunyai case by case, itu mempunyai masalah tersendiri ya. Jadi kita tidak bisa melakukan suatu evaluasi secara umum, tapi case by case. Ada masalahnya di sini, mungkin dia posisinya baik, di tempat lain mungkin kurang tepat posisinya, mungkin migration path-nya, faulting-nya kurang begitu tepat, sehingga sulitlah ini. Ya, dan makanya dilakukan banyak geochemical studies, modeling dan sebagainya ya, untuk bisa menjawab masalah-masalah ini. Jadi saya tidak bisa mengatakan secara umum digeneralisasi, tapi case by case saya kira masalahnya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Baik, Yusak masih ada? Thank you, Prof. Oke, Firdaus. Assalamualaikum Prof. Firdaus, saya bimbingannya Pak Mino. Terima kasih presentasinya Pak, bagus sekali. Saya ada pertanyaan masalah teknikal sih Pak, yang di slide nomor 50 Bapak bilang bahwa
ngerayong oil pada saat Banyu Urip 1 sama Banyu Urip 3 di bor sudah oil wet, artinya sudah ada oil show di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga berarti bahwa seal di atasnya Kujung itu tidak efektif untuk nahan oil migration-nya dia? Dan pertanyaan kedua, pada saat dia di tes di DST, itu keluarnya cuma 4.500 sampai 9.000 barrel oil per day. Apakah itu di choke down atau memang ada komunikasi dengan produksi lapangan di sekitar? Terus yang pertanyaan selanjutnya sih, data-data yang Prof. Kusuma sampaikan sangat menarik. Apakah tidak ada legal aspek untuk bikin buku putihnya bahwa all Indonesian can do the discovery, but political not? Makasih, Prof. Ya, nggak tahu ya soalnya. Kalau soal itu, saya tidak bisa mata detailnya apakah pakai cuk berapa itu, apa itu yang 4.000 barrel. Hanya saya dapat dari Scotcheck saja, saya kira mungkin juga saya tidak perhatikan. Saya mungkin juga, kalau saya lihat itu kelihatannya ya antara yang disebut ngerayong itu, yang disebut ngerayong mungkin juga bukan ngerayong itu, yang ada mungkin turbidit yang ada di atas itu kelihatannya mungkin juga tidak sealing ya. Karena yang itu tuh RFT yang saya pernah lihat data data pressure dari RFT itu kalau kita plot itu masih sebelum dia pressure-nya itu bertemu dengan pressure dari hidrolik itu jauh masih di bawah ya. Jadi masih ada minyak di bawah itu ya. Jadi tapi saya kira sekarang mungkin jadi apakah itu in communication dengan reef, saya tidak begitu tahu, tapi kelihatannya iya kalau dia berada dalam satu pressure system yang ada. Kemudian bahwa kemudian yang di nelayan itu ternyata tidak terlalu produktif kalau saya dengar itu bahkan nggak diproduksikan. Ya, gitu. Kalau nggak salah. Itu mengenai itu ya, satu lagi apa tadi itu? Oh tadi mengenai apa itu? Apalagi tadi itu mengenai putih, Pak. Ya, putih. Ya saya itu banyak lah apa itu rencana nulis ini nulis itu lah. Saya itu terlalu banyak rencana. Kalau nanti entah kapan bisa kalau saya masih panjang umur mungkin bisa. Amin. Saya mau menyelesaikan buku ini aja. Itu 2 buku itu udah besar. Ya, itulah. Oke, Prof. Jawabannya jelas. Makasih, Prof. Ya, terima kasih, Firdaus. Ada lagi yang masuk nih, saya coba cek. Silakan kalau ada lagi, mana tim Exxon Mobil nih? Ada Pak Agung Budi Cahyono, Pak. Pak Agung, silakan Pak Agung. Pak, saya boleh tanya, Pak? Ya. Pak Agung dulu tadi, sebentar. Pak Agung, silakan Pak Agung. Iya, terima kasih Pak Mino. Salam ke Pak Kusuma. Kebetulan waktu 94 saya sempat join Humpus Patragas dengan Pak Kusuma. Membuat contour map dan segala macam dengan Pak Awali. Sehingga sedikit banyak, walaupun nggak lengkap seperti beliau, ada sedikit lah memorinya. Jadi memang kalau penemuan prospeknya itu jelas memang itu event sebelum Ampolek masuk sudah terdefine istilahnya itu. Cuman memang ingat waktu beliau technical meeting dengan Tommy, risk and reward-nya kan memang mereka maunya tertentu lah. Jadi pertanyaannya saya ingat Tommy itu, Pak, jadi di mana saya harus ngebor sehingga saya dapat minyak? Terus Pak Kusuma jawabnya, kalau saya tahu saya udah jadi juragan duluan deh. Gitu. Semua pembuatan pasti ada risknya gitu lah. Tommy kan pengennya seperti jualan kerupuk, kalau naruh barang, naruh duit, besoknya dapat uang balik gitu. Akhirnya di farm out, kebetulan saya juga jadi tim farm out juga. Memang ada listed banyak, akhirnya yang berani cuma Ampolek waktu itu gitu. Mobil-mobil mundur itu betul Pak, karena waktu itu salah satu yang utama adalah situasi politiknya nggak mau sentuhan dengan cendana lah.
Tapi on the other on the other side, sebetulnya technically mobil oil luar biasa excited. Akhirnya dia masuk lewat Ampolex gitu. Nggak boleh sih. Itu Karena waktu dapat kebetulan aja itu. kenapa saya itu karena waktu itu si Bill O'Brien sebagai chief geologist-nya itu yang presentasi langsung ke headquarter yang mobil oil di Houston lah gitu, meyakinkan bahwa kita punya inilah, itulah salah satu yang mobil oil tertarik banget untuk menginquire mobil Ampolex di Australia. Terus pokoknya dramanya panjang lah, kalau diceritakan mungkin nggak cukup dalam 1-2 jam. Tapi beberapa yang mungkin saya ingin sampaikan, memang betul itu Prof, bahwa klastik sama karbonat itu oil gradiennya sari satu. Walaupun memang di plastik tidak smooth ya, ada sedikit beberapa bubble lah, tapi in general itu satu oil gradient sehingga fully connected. Nah, memang antara itu ada beberapa sel-sel yang tipis Mas, tapi tidak cukup untuk men-separate antara gradient yang di atas dengan yang di bawah. Yang kedua, memang kualitas dari reservoir di rayongnya tidak sebagus yang di karbonat, bahkan perforasinya pun tidak ada satupun yang dilakukan di karbonat, di plastik semuanya di karbonat. Jadi sekarang kita produksi dengan sekitar 21 production well, bisa sampai 220 ribu barrel per day, dengan water cut masih di bawah 2%, sehingga masih seperti oil tank lah kata Pak Fred itu. Nah, satu hal yang menarik, regardless dramanya seperti apa, itu sebetulnya komposisi share-nya itu banyak ke Indonesia, Prof. Jadi 45% Pertamina Pepsi, 45% ExxonMobil, 10% lokal company. Tapi sebenarnya dari 45% ExxonMobil itu ada sliding scale, di mana kalau harganya naik akan share-nya kecil, kalau harganya turun akan share-nya besar. At the end dengan sliding scale dan amortisasi yang apply, itu mungkin net yang ke ExxonMobil cuma sekitar di bawah 25-30%. Jadi hampir 70% dari volume production itu larinya ke negara plus ke local company. Yeah. Jadi itu kepandaian dari BPKA waktu itu yang karo kapan ini opsinya di dapat 40 tapi bawah itu. Terus dari ini humus ya, situasi politik itu Tommy meng-cash out-kan itu gitu. Dengan waktu itu POD-nya menggunakan EUR sekitar 400-an miliar barrel oil, sekian persen di cash out sehingga duitnya diambil duluan. Padahal sekarang ini kita sudah EUR-nya sudah 940, hampir 1 billion barrel oil. Dengan cumulative production as to date itu sekitar 300-an million barrel oil. Sehingga harusnya kalau dia itu agak sabar sedikit. Ongkang-ongkang kaki dapat itu. Cuman situasi politik saat itu tidak memungkinkan untuk diongkang-ongkang karena dikejar-kejar oleh aktivis demokrasi untuk segala macam akhirnya. Ya itu sedikit tambahan, Pak Mino. Oke, baik. Mungkin ini udah 17.20, jadi saya kasih satu kesempatan aja Ray untuk coba ini tanya, silakan. Ya, assalamualaikum Prof Kusuma. Terima kasih presentasinya. Saya ini cucu mahasiswanya Prof Kusuma nih, grand student karena saya bimbingannya Pak Darji. Lalu dulu kita pernah terlibat juga dalam review Banyu Urip ini. Nah, tahun 2000 berapa ya, 2010 apa 2011 gitu untuk. Nah, ini saya pengen tahu aja pendapat Prof Kusuma ini karena pada saat ketemu minyak di ngerayong itu kan oke, kita ketemu minyak, tapi apakah sudah ada kepastian berapa banyak minyak yang terdapat di bawah itu? Karena kan kalau kita tahu penemuannya sangat bombastis ya, 300 meter oil column itu ya. Bahkan Prof Kusuma waktu itu sempat mempertanyakan bagaimana itu caranya membentuk continuous tank gitu di dalam reservoir karbonat sekitar 300
meter itu tanpa itu ya terputus, istilahnya porosity development seperti apa gitu prosesnya. Apakah itu menurut Prof. Kusuma itu adalah resiko yang diambil oleh pihak mobil gitu ya, bahwa mereka kan apakah mereka dengan RFT itu bisa tahu bahwa akan ada sekitar 300 meter oil column di bawahnya atau bagaimana, Prof, kira-kira? Karena Ya. kan penuh ketidakpastian juga, karena kan ini adalah satu-satunya yang reservoir karbonat yang semasif ini ya di Indonesia bagian barat kalau menurut saya. Ya, kalau soal itu ya, saya pikir kalau mengenai estimasi cadangan atau resources itu kan dari kontur kita sudah bisa estimate, ya. Kemudian kita assume porosity berapa, kita assume security berapa, ya itu sudah bisa dia. Bahkan setiap prospek juga kita harus melakukan itu kan. Kalau kita tidak melakukan estimate berapa reserve-nya, ya apakah itu P50, P10 dan sebagainya, ya itu kan satu hal untuk melihat risikonya, bahwa ada cadangan itu minimal akan berapa, maksimal berapa, jangan mengapanya itu bisa. Jadi itu sudah kita bisa, itu sebuah di setiap evaluasi proses itu dilakukan. Nah itu juga mengenai tadi ya, saya kira itu memang saya lihat sendiri itu kurva daripada pressure FFP-nya dan sudah diplot, dipotongkan dengan hidrostatik, itu memang masih ke bawah, dan di bawah itu belum berpotongan, artinya belum oil water contact-nya belum ketemu. Jadi itu masih bisa. Dan bagaimana porosity-nya begitu tinggi kolomnya, ya saya pikir ini yang biasanya terjadi dalam casting ya. Ya semua reef yang ada di Indonesia tuh semua juga hasil casting. Ya, mungkin fracturing vertical juga ada, tapi itu yang hasilnya itu sangat dan itu merupakan permainan dari uplift dan dan subsidence ya. Jadi kalau kita lihat reef-nya itu uplift terlalu cepat juga akan banyak habis. Tapi kalau pelan-pelan juga makin lama makin terjadi casting dan sebagainya, itu akan menjadi lebih vertikalnya akan lebih besar. Tapi memang reef itu memang pada umumnya kolom itunya biasanya tinggi ya, gitu. Karena seluruh reefnya itu yang porous. Itu saya ingat juga yang di besar itu di Irian ya, di Kasim di Sele. Itu ada suatu lapangan yang pertama kali diketemukan di Sele itu bahkan tesnya itu 30.000 barrel per hari gitu. 30.000 ya, karena vertikal kolomnya besar. Tapi relatif kecil karena coastnya kecil. Tapi pernah itu menghasilkan 30.000 barrel per day. Reef itu kadang-kadang besar-besar sekali itu. Tapi juga bahwa porosity-nya juga sulit untuk diramalkan ya, penyebarannya. Saya kira itu saja yang saya bisa tambahkan. Iya, terima kasih Prof. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mungkin kita harus sudahi pertemuan kita ini. Tapi sebelumnya saya mohon kita akan mengambil foto bersama dengan Pak Kusuma Dinata ini, jadi tolong dinyalakan videonya agar kita bisa capture. Nanti kita coba aturkan bagaimana posisinya, tapi baik di YouTube maupun di yang ini kita akan dari Dr. Alven sama Igun tolong di organize. Ya, Pak Kusuma, punten Pak Kusumanya nggak kelihatan, kurang ke bawah layarnya Pak. Ke bawah, nanti saya gitu. Atau kiri, gini. Kirang tegak Pak, monitornya Pak. Gitu. Saya nggak bisa lihat saya sendiri soalnya. Ini juga hilang. Ada mas disorot. Sorot lampu. Kanan atas Pak Kusuma. Belum nyala videonya atau muncul sih ada, cuman kelihatan ke bagian atas kepalanya aja. Iya.
silahkan. Udah Pak Kusumanya kelihatan, Fen? Belum, Pak. Masih R tuh makanya. Perlu kayaknya videonya dimatiin Pak Kusuma atau gimana? Kenapa saya nggak matiin? Ini apa? Personal turn caption. Ya, ada video, Pak. Turn off kamera. Nah sekarang masuk. Kameranya belum kayaknya. Nah, udah masuk sekarang tuh. Oh, ya. Hilang. Sekarang gimana? Nah, udah ada, Pak. Udah ada, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Agak mundur sedikit, Pak. Kameranya. Nah, sebentar. Yang berikutnya saya pindah layar dulu. Oh, siap. Yang lainnya siap. Ya, udah? Siap, 1, 2, 3. Oke. Udah. Sip. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kalau bisa diisi forum yang tadi diminta itu agar kita punya review untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Terima kasih semua. Selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Pak Kusuma Ninata, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Juga kita akan ketemu lagi di lain waktu di dalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau bisa diisi forum yang tadi diminta itu agar kita punya. Baik teman-teman, terima kasih. Baik, selamat berbuka puasa. Terima kasih, hatur nuhun, Pak. Terima kasih Prof.